Uji hipotesis adalah proses pengujian terhadap hipotesis tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang kita miliki dengan menggunakan metode statistik. Ketika melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti perlu untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian merumuskan hipotesis berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil pengamatan. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo, artinya di bawah, dan tesis menaruh yang artinya fondasi, yaitu suatu dugaan atau pendapat berdasarkan bukti yang sejauh ini ada sebagai titik awal untuk investasi lebih. Langkah-langkah untuk uji hipotesis ada 4. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, memilih uji statistik yang tepat. 3. Menjalankan uji tersebut. Yang keempat, menarik kesimpulan. Merumuskan hipotesis ada 2. Yang pertama Ho, yang kedua ada H. Hipotesis null atau nihil atau null hipotesis yaitu representasi suatu status quo. Biasanya berupa pernyataan tidak adanya perbedaan atau hubungan. Dipercaya sebagai kebenaran kecuali dapat dibantah oleh data-data hipotesis yang ingin diuji dan ditolak oleh peneliti. Yang kedua ada H, hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Kebalikannya dari Ho, biasanya berupa pernyataan adanya perbedaan atau hubungan dapat dipercaya sebagai kebenaran bila Ho berhasil ditolak. Hipotesis yang diharapkan oleh peneliti. Cara memilih uji statistik yang tepat, ada 4 cara. Yang pertama, menentukan jenis hipotesis, yang terdiri dari hipotesis deskriptif, hipotesis analitik korelatif, dan hipotesis analitik komparatif. Kemudian cara yang kedua, menentukan jenis variabel yang dibandingkan. Terdiri dari variabel kategorik yang terdiri dari nominal dan ordinal, lalu variabel numerik terdiri dari interval dan rasio. Kemudian cara yang ketiga, menentukan kondisi berpasangan atau tidak berpasangan. Caranya yaitu dengan melakukan pengukuran berulang pada orang yang sama. Pengukurannya dilakukan sebelum dan sesudahnya. Lalu yang kedua, prosedur matching saat mengambil sampel. Yang ketiga, prosedur crossover pada uji klinis. Kemudian cara yang keempat yaitu menentukan jumlah kelompok pada numerik atau jenis tabel pada kategori. Dilakukan pada perbandingan rata dan perbandingan proporsi. Menjalankan uji chi-square atau X kuadrat. Uji chi-square independen adalah sebuah uji statistik analitik komparatif untuk membandingkan dua variabel kategorik yang berupa proporsi yang tidak berpasangan. Terdapat 3 macam uji chi-square atau X kuadrat, yaitu yang pertama independency test, yang hubungan antara dua variabel. Yang kedua ada homogeneity test, yang itu homogenitas antar subkelompok. Yang ketiga ada goodness of fit, yaitu berbentuk distribusi. Rumus uji chi-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung O kurangi E kuadrat per E. Yang keterangannya yaitu O itu sebagai observed frekuensi, yaitu frekuensi aktual yang terjadi pada sampel penelitian. Lalu E adalah expected frekuensi, yaitu frekuensi harapan adalah estimasi frekuensi yang terjadi bila kondisi HU betul. Syarat uji chi-square. Yang pertama, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Yang kedua, tidak boleh ada sel dengan frekuensi kenyataan yang nilainya 0. Yang ketiga, frekuensi harapan yang nilainya kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% jumlah sel. Yang keempat, tabel 2x2 tidak boleh ada satupun sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5. Yang kelima, tabel 2 kali K, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% total jumlah sel. Bila syarat uji chi-square tidak terpenuhi, maka digunakan uji alternatifnya. Yang pertama, uji Essek-Fixer untuk tabel 2 kali 2. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov untuk tabel 2 kali K. Lalu yang ketiga, untuk tabel lainnya dapat dilakukan penyederhanaan tabel berupa menggabungkan sel atau memecah sel seperti bagan di bawah ini. Baru kemudian uji hipotesis dipilih sesuai dengan tabel yang baru terbentuk. Langkah keempat pada uji hipotesis yaitu menarik kesimpulan. Untuk menentukan nilai kritis
chi-square itu bisa menggunakan tabel yang berdasarkan pada tingkat signifikansi dan juga derajat kebebasan atau biasa menggunakan simbol DF. Misal, ketika tingkat signifikansi yang kita tentukan atau yang ditentukan oleh seorang peneliti itu sebesar 0,05 dengan DF sama dengan 1, maka bisa dilihat pada tabel. Maka tabelnya itu kita tentukan tingkat signifikannya 0,05 dan DF-nya atau tingkat kebebasan atau derajat kebebasannya itu sama dengan 1, maka nilai kritis pada chi-square itu adalah 3,841. Itu bisa menggunakan tabel untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan pada uji hipotesis. Langsung saja untuk memudahkan bagaimana cara menguji chi-square itu bisa dilihat pada slide ini, yaitu terkait dengan contoh soal chi-square. Di situ sudah ada contoh soal yang berkaitan antara jumlah wanita dan pria yang memiliki kaitannya dengan kegemaran. Di situ ada kegemarannya olahraga, kemudian komputer, berkebun, dan juga belanja. Di situ bisa lihat sudah ditampilkan nilai berapa jumlah pria dan wanita dalam atau memiliki hobi berolahraga atau berkebun, berbelanja, ataupun yang hobinya suka komputer. Dan bagaimana cara menjawab soal chi-square ini? Yaitu pertama dengan merumuskan hipotesis. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah merumuskan nilai hipotesis HA dan HO. Apabila X-nya itu sama dengan 0, maka artinya tidak ada hubungan kuat antara jenis kelamin dengan kegemaran. Tapi kalau tidak sama dengan 0, itu berarti memiliki hubungan yang kuat antara jenis kelamin dengan kegemaran. Adalah membuat tabel kontingensi. Dengan tabel kontingensi ini akan mempermudah dalam menguji chi-square. Jadi di situ ada dua kelompok, yaitu jenis kelamin dan kegemaran. Jenis kelaminnya ada 2 buah, kemudian kegemarannya ada 4 buah. Maka itu nanti barisnya itu sebanyak 2 buah untuk jenis kelamin dan juga kolomnya ada 4 buah untuk jenis kegemarannya. Baik, pada slide ini teman-teman bisa lihat untuk angka-angka yang ada di soal dimasukkan ke dalam tabel kontingensi sesuai dengan urutannya. Untuk hobi ini dengan kegemaran ini dengan jenis kelamin ini berapa, nanti di total. Sudah, hanya begitu saja. Kemudian untuk langkah selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada contoh soal chi-square yang D, yaitu menghitung nilai frekuensi yang diinginkan atau VE. A. Hitung nilai VE pada setiap selnya dengan rumus FE sama dengan dalam kurung total baris, dalam kurung total kolom, per total seluruhnya. Nah, yang B, nilai FE pada sel pertama adalah dalam kurung 128, dalam kurung 54 per 216 sama dengan 32. Nah, yang pertama, nilai FE pada sel kedua sama dengan 88 kali 54 per 216 dengan 22. Yang kedua, nilai VE pada sel ketiga sama dengan 128 dalam kurung 54 per 216 sama dengan 32. Nah, yang ketiga, nilai FE pada sel keempat dalam kurung 88 dalam kurung 54 per 216 sama dengan 22. Lalu yang keempat, nilai FE pada sel kelima yaitu 120 dalam kurung 44 per 216 sama dengan 26. Lalu yang kelima nilai FE pada sel ke-6 itu dalam kurung 88 dalam kurung 44 per 216 sama dengan 18. Yang ke-6 nilai FE pada sel ke-7 yaitu dalam kurung 128 dalam kurung 64 per 216 sama dengan 38. Yang ketujuh, nilai FE pada sel ke-8 sama dengan 88 dalam kurung 64 per
216 sama dengan 26. Nilai chi-square. Jawaban cara mencari nilai chi-square itu x kuadrat sama dengan sum Q sama dengan 1 dalam kurung FO dikurangi FE tutup kurung 2FE. Nah, itu caranya x kuadrat sama dengan dalam kurung 37 dikurangi 32 tutup kurung 2/37 plus 17 kurangi 22 dalam kurung 2/17 plus 27 dikurangi 32 dalam kurung 2/27 plus dalam kurung 27 min 22 2/27 plus dalam kurung 29 min 26 tutup kurung 2/29 plus dalam kurung 15 min 18 tutup kurung 2/15 plus 35 dikurangi 38 tutup kurung 2/35 plus dalam kurung 29 dikurangi 26 dalam kurung 2/29, jadi x kuadrat sama dengan 5,47. Nah, jawaban cara mencari nilai DF itu dari tabel kontingensi di atas. Kita dengan cara kita dapat menghitung nilai DF atau KB dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, jumlah baris tabel kontingensi R itu sama dengan 2, jumlah kolom tabel kontingensi C itu sama dengan 4. Jadi DF sama dengan dalam kurung R-1 dalam kurung C-1 DF. Jadi DF itu 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, R-nya itu 2, C-nya 4. Nah, DF sama dengan 1 dikali 3, jadi DF-nya hasilnya adalah 3. Dari tabel X kuadrat, DF titik koma A dikurangi X kuadrat 3,0,05 diperoleh hasilnya 7,815. Nah, dengan menggunakan rumus area penolakan, maka tolak HO jika X kuadrat dihitung lebih dari X kuadrat, tabel X kuadrat dihitung X kuadrat tabel, jadinya 5 X2 kuadrat dibagi X2 kuadrat tabel, jadi 5,47 dibagi 7,815 jadinya X2 dihitung kurang dari X2 tabel. HO diterima dari H1 ditolak, artinya berdasarkan data yang diperoleh perbedaan tidak signifikan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan dengan hasil uji chi-square tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi masing-masing dari orang yang mengikuti dalam survei tersebut.